Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LSM Banjar Indonesia di PK Kabupaten Situbondo. Kami di sini diterima dengan baik dan ketujuan kedatangan kami ke sini yaitu melakukan pengaduan untuk melakukan audit ulang terkait desa-desa yang diduga tidak terseparan. Temuan dari Lembaga Jatim program jambanisasi 3. Tadi kami sudah sampaikan ke inspektorat laporan kami agar ditindaklanjuti. Hasilnya nanti kami tunggu. Harapan kami sebagai masyarakat Situbondo, inginkan pihak inspektorat nanti bisa bekerja sesuai dengan SOP dan transparan. Dan kita ingin menyampaikan kembali prihatinan Kabupaten Situbondo yang harus transparan, khususnya desa-desa yang kita sebutkan tadi. Dan tahun anggaran ini yang menjadi pusat potensi korupsi ini kan pemeriksaan kepada inspektorat, membersihkan untuk memaksimalkan program itu turun kepada masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat desa khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Al-Fajar, Ketua LSM Banjar Indonesia di PK Kabupaten Situbondo, bersama teman-teman lembaga ini dari Ketua LPK Jatim dan ini dari Ketua LBH Cakra dan ini dari Ketua LSM Koreksi. Dan alhamdulillah kedatangan kami di sini diterima dengan baik, santun, dan ketujuan kedatangan kami ke sini yaitu melakukan pengaduan untuk melakukan audit ulang terkait desa-desa yang diduga tidak terseparan, khususnya dari kami Desa Wonokoyo. Di antaranya itu terkait BUMDes, taman, RTLH, dan dana tambahan yang dicairkan kemarin, insya Allah tahun 2024 kemarin, bulan 11. Itu yang saya adukan ke inspektorat dan alhamdulillah inspektorat akan melakukan investigasi ke Wonokoyo. Itu. Dan kami diminta untuk melakukan bersurat resmi dan kami siap, itu akan saya lakukan. Dan untuk LPK Jatim, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jatim. Hari ini kami bertemu dengan inspektorat kabupaten. Temuan dari Lembaga LPK Jatim terkait program jambanisasi tahun 2023. Tadi kami sudah sampaikan ke inspektorat laporan kami agar ditindaklanjuti dan alhamdulillah diterima, nanti agar diaudit bagaimana hasilnya nanti kami tunggu. Terima kasih mungkin dari saya seperti itu. Assalamualaikum. Tentu harapan kami sebagai masyarakat Situbondo menginginkan pihak inspektorat nanti bisa bekerja sesuai dengan SOP dan transparan, sehingga kami yang tidak digaji oleh negara dan kami punya tingkat kepedulian yang sangat tinggi sehingga kami melakukan aduan ini. Kami juga terwakilan juga Pak Fajar juga tadi sudah gamblang juga menjelaskan kepada pihak inspektorat, juga dari LSM Koreksi juga secara gamblang juga menjelaskan. Mudah-mudahan kami sebagai masyarakat juga keterwakilan daripada lembaga ini dari aliansi menginginkan pihak inspektorat dan juga pihak-pihak daripada yang bersangkutan seperti kepala desa yang sudah diadukan, ini ketika nanti ada temuan ini menjadi efek jerah, jadi tidak main-main dengan uang negara. Itu harapan kami. Jadi tolong kami semua ini teman-teman mempercayakan kepada pihak inspektorat dan juga pihak-pihak yang lain, seperti itu kira-kira. Menambahi dan juga melanjutkan, alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu pada tanggal 8 Januari 2025, dalam hal ketika penyampaian aduan masyarakat ini sudah diterima oleh pihak inspektorat, Irban, walaupun kita Pak Inspektur tidak ada, ya kan, sudah diwakili oleh Irban ya tadi ya. Ya. Dan ada beberapa pengaduan, salah satunya
masing-masing lembaga menyampaikan aduannya dan temuannya, hasil investigasi di lapangan juga Mas Opik menagih janji di Desa Sembagus itu ya. Nah, namun kita masih menunggu hasil klarifikasi inspektorat berupa berita acara lah, minimal ya perkembangan. Harus ada berita Ya. acaranya kepada ini, tidak ada pembohongan. Dan kita ingin menyampaikan kembali. Dan juga saya sebagai pendiri LSM Koreksi dan juga Arjuna News, media Arjuna News, menyampaikan keprihatinan di Kabupaten Situbondo yang harus transparan, khususnya desa-desa yang kita sebutkan tadi, dari 132 desa yang mendapatkan puluhan desa yang mendapatkan DID, dana insentif desa, BKK, bantuan khusus, keuangan khusus. Nah, ini pergantian tahun anggaran ini yang menjadi pusat potensi untuk tidak dilakukannya kegiatan. Nah, potensi korupsi ini yang menjadi antisipasi untuk dilakukan pemeriksaan kepada inspektorat dalam hal ini. Ada yang tidak dikerjakan, kemudian dikerjakan masih belum selesai, ya kan? Ada hal-hal yang banyak menjadi temuan, kemudian kita sampaikan sudah di inspektorat. Dan juga pada tanggal 10 Januari hasil dari klarifikasi dan konfirmasi di DPMD, SPJ itu sudah terselesaikan tanggal 10. Nah, sekarang 8 Januari. Dari 132 desa hanya satu rupanya gitu loh. Pertanyaannya kan begini Mas, itu dokumentasi yang mana ini yang distorkan? Nah, potensi-potensi itulah yang sebagai bentuk kami untuk membersihkan itu, Mas Opik. Ya kan? Untuk memaksimalkan program itu turun kepada masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat desa khususnya. Karena pagu tambahan juga itu miliaran, fantastis. Ya, ada 100 juta, 50 juta BKK DID, kemudian 139 rupanya yang pagu tambah. Oke, mungkin itu yang menjadi harapan kami dan juga pelaporan di Inspektorat Kabupaten Situbondo. Jangan sampai inspektorat ini pincang kakinya gitu loh. Ya, kita harapkan seperti itu. Tegap tahun baru ini. Tegap awal tahun 2025. Demikian, terima kasih. Semangat anti korupsi. Dalam aliansi yang ingin menyampaikan pengaduan masyarakat, salah satunya mungkin mengawali dari kami dulu ya, dari tim Arjuna News dan juga saya sebagai Ketua LSM Koreksi di kelembagaan. Teman-teman kami sudah dijawab secara teknis untuk berkaitan dengan desa, beberapa desa. Ya, tentunya yang menjadi pertanyaan bagi kami dan juga publik dan juga hasil dari investigasi kami berkenaan dengan bantuan keuangan khusus, itu Bu ya, dengan bantuan BKK itu ya, dengan bantuan DID dan juga pagu tambahan yang didapat oleh desa. Desa pun bervariatif, tidak semua 132 desa, tidak semua. Yang DID maupun BKK. Nah, dari sanalah kenapa kami ingin menyampaikan pengaduan kepada inspektorat ini, juga ingin ada tindakan juga berupa inspeksi atau lain sebagainya, ya kan, memberikan teguran maupun sanksi kepada desa-desa yang belum menyelesaikan secara administratif di pengexpedian ini. Tahun anggarannya 2024 sampai ke 2025. Kenapa alasan kami? Satu, anggaran yang sudah tercairkan itu ada berapa puluhan desa ya, yang sudah kami lampirkan nanti di inspektorat ya Bu ya. Itu ada yang dikerjakan, ada yang belum dikerjakan, gitu. BKK maupun DID. Nah, ini kisarannya 100 juta kalau BKK.
Kalau yang DID ini 50 juta. Nah, nanti kami lampirkan ya Bu ya, Pak ya. Nah, berangkat dari sana, dari beberapa desa ini dapat DID, tapi peruntukannya tidak ada gitu loh Bu. Dan juga ini yang tidak ada ya, yang tidak ada. Yang ada pun belum terselesaikan. Akhir batas ini 10 Januari. Nah, makanya justru itu dengan penggunaan dana itu kan sudah tercairkan nih. Nah, kita mempertanyakan pertanggungjawabannya. Lah, potensi untuk dipergunakan oleh Pemdes dalam hal ini tanggung jawab seorang Kades. Lah, itu potensi untuk dilakukan hal yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan, laporan-laporan itu kan, dan juga temuan-temuan teman-teman yang di sini. Nah, juga pagu tambahan ini. Kalau PAK bahasanya dia ini ya dari desa itu kan tidak ada sudah ya. Pagu tambahan ini dapat prestasi mungkin Mas Fajar nanti bisa menjelaskan ya, yang untuk pagu tambahan ya. Dan juga beberapa desa juga yang desa apa itu Kecamatan Kapungan ya, salah satu Kecamatan Kapungan. Nah, itu mungkin mengawali dari kami di LSM koreksi temuan dan hasil investigasi di lapangan. Jadi kami menginginkan untuk lakukanlah dalam hal ini porsinya inspektorat untuk melakukan bukan himbauan ya, inspeksi lah. Kalau bahasanya audit ya Bu ya, dilakukan audit. Karena potensi itu sangat memungkinkan. Ya itu sementara Bu, mungkin dari teman-teman ada yang mengisi juga hasil temuannya, Mas OP, juga Mas Fajar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah memang. Udah dari saya pasti. Yang bilang Pak ini. Terima kasih, mungkin ini dari perwakilan cek dari lembaga-lembaga Lintas lembaga. Ya, lembaga-lembaga LSM sudah bisa apa ya ke sini dan memberikan informasi dan rencana juga mau pengaduan gitu ya. Ini terima kasih, ini berarti juga sebagai istilahnya mungkin membantu kami juga ya. Kami juga misalnya bukti awal misalnya tentang pengaduan apa nih? LTLH ya? Ya, LTLH misalnya ternyata LTLH apa tidak dibangun gitu ya? Bukan, itu dibangun. Dibangun. Dia melakukan tipu muslihat kepada warganya. Gitu. Nanti apakah itu masuk di LTLH itu sudah di-SPJ-kan atau gimana? Dan kalau tidak berarti dia melakukan tipu muslihat. Tetap kami akan laporkan nanti. Ya, maksudnya ada bukti awalnya misalnya contohnya apa ya? Mungkin ada seperti itu taman dah. Ya, si taman itu ya. Taman itu laporan taman tadi. Dan pekerjaannya ada dokumen maksudnya. Kita jadi Bapak ingin menyampaikan beberapa temuan dari lembaga kami. Jadi intinya kami ada temuan di beberapa desa, tapi kami di sini sudah sampaikan secara tertulis nanti ya, itu terkait masalah proyek Jamban. Yang pertama itu di daerah Lanjutsi dan juga Kemang. Terus yang ini ada dua sumber dari Dinas PUPR dan juga dari Dinas Kesehatan. Kalau misalnya yang dari Dinas Kesehatan ini dari Jamban yang tahun 2024 Bapak. Oke. Di situ memang temuan kami memang tidak ada pekerjaan seperti itu, dan kami juga sudah koordinasi dengan BPK yang ada di Dinas Kesehatan juga mengiyakan bahwa itu tidak ada pekerjaan. Nah, di sini kami sampaikan secara tertulis, dan kesehatan juga kami sudah laporkan, dari PUPR juga kami laporkan. Karena yang dari Dinas PUPR ini juga Pak, ini tahun 2023, dan kayak gitu, ini tidak ada pekerjaan sama sekali. Nah, di sini kami memberikan secara tertulis dan juga pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh kepala desa yang sampai saat ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Di sini ada. Ini kita tulisan ini. Bukan saja.
informasi mungkin nanti saya coba koordinasi. Mungkin itu aja Itu yang jenengan ya, Mas, ya? dari lembaga kami LPK. Terima kasih. Mas Sofi.